Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Diurwanti dari Prodi Sosiologi dengan NIM 2009-1030-2068. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama adalah definisi dari bencana alam. Yang selanjutnya adalah peran modal sosial dalam recovery pasca bencana. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih definisi dari bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi bencana atau disaster selanjutnya yaitu menurut ISDR tahun 2004 merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang luas dan melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan sumber daya mereka sendiri. Bencana merupakan gabungan dari aspek ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Keadaan bencana sangat bergantung dari tindakan manusia dalam menghadapi dan menanggulanginya. Manajemen bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka usaha pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan kejadian bencana. Manajemen bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian dan resiko yang mungkin terjadi dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana itu terjadi. Jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain seperti gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antara lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Selanjutnya adalah letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Selanjutnya adalah tsunami, berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak laut. Tsu berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Selanjutnya, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Contoh bencana alam yang terakhir adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, selanjutnya, mari kita simak beberapa video mengenai bencana alam. Kaget saya.
Trinjen mana ya? Ya Allah, tolong ya Allah. Open from the side. Hujan deras menyebabkan sejumlah kawasan di kota Ambon, Maluku dilanda banjir. Warga di beberapa wilayah pun memilih mengungsi. Sejak Sabtu 3 Oktober 2020 sore hingga malam, kota Ambon dilanda hujan deras. Akibatnya sejumlah kawasan di kota Ambon dilanda banjir setinggi pinggang orang dewasa. Jenis bencana yang selanjutnya adalah bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Seperti yang kita ketahui saat ini, di berbagai belahan dunia sedang mengalami pandemi, berupa menyebarnya penyakit yang ditimbulkan oleh adanya virus corona. Nah, virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup, ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet. Jenis bencana yang selanjutnya adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antara suku, agama, ras, atau sara. Nah, pada pengertian dari bencana sosial tadi, sempat disinggung nih tentang salah satu jenisnya, yaitu teror. Apa sih teror? Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional. Dari pemaparan tadi sudah dijelaskan kan mengenai definisi bencana, macam-macam bencana, dan kita bisa menarik kesimpulan bahwa bencana itu menyebabkan kerusakan dan kerugian, baik kerugian secara fisik maupun non-fisik. Bencana alam tentu saja memiliki berbagai dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Macam-macam dampak bencana adalah seperti dampak terhadap ekonomi, politik, lingkungan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, psikologikal, sosial, dan fisik. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang peran modal sosial dalam recovery pasca bencana. Pertama-tama, kita bahas dulu nih, apa sih pengertian dari modal sosial? Definisi modal sosial telah dikemukakan oleh beberapa tokoh.
Tokoh yang pertama adalah Ibrahim. Ibrahim menyebutkan bahwa hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, di mana hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama, sehingga menghasilkan jaringan. Pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama atau partisipasi aktif. Kegiatan bersama atau kolektif antara warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen pokok modal sosial tersebut antara lain adalah 1. Hubungan saling percaya atau trust. 2. Jaringan sosial atau social networks. 3. Pranata atau intuitions. Dan yang keempat adalah resiprositas atau pertukaran timbal balik. Definisi selanjutnya dikemukakan oleh Robert Putnam. Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust atau kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai intuisi sosial yang melibatkan jaringan atau networks, norma-norma atau norms, dan kepercayaan sosial atau social trust yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial atau koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu social networks, ikatan atau jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal. Tidak hanya yang memberi desirable outcome atau hasil pendapatan yang diharapkan, melainkan juga undesirable outcome atau hasil tambahan. Tokoh selanjutnya adalah Pierre Bourdieu. Mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, atau dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial, yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Dalam pengertian ini, modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, sehingga pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk sosial kapital berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu atau paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu. Menurut Bourdieu, modal sosial dipahami pula sebagai serangkaian norma, jaringan, dan kelompok di mana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya, serta di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dede Mariana
mengemukakan. Selain itu, menurut Dede, terdapat demikian banyak definisi kapital sosial dalam berbagai literatur, termasuk perbedaan penggunaan kata yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang sama, antara lain energi sosial, spirit komunitas, keterikatan sosial, kebajikan warga, jaringan komunitas, ozon sosial, persahabatan yang luas, kehidupan komunitas, sumber daya sosial, jaringan sosial, kehidupan ketetanggaan, perekat sosial. Setelah membahas mengenai definisi modal sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang wujud modal sosial. Wujud modal sosial antara lain hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Ini diperlukan sebab interaksi antar individu membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu yang lain. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena masyarakat mempunyai keadilan sosial di lingkungannya. Wujud selanjutnya adalah adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis. Ada juga budaya dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanannya sejarah masyarakat kita, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung tinggi sebagai suatu modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama orang lain. Sikap ini juga yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda. Toleransi juga bukan berarti tidak berpendapat. Namun, toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Selanjutnya adalah kesediaan untuk mendengar. Dalam belajar berdemokrasi, kita sangat tidak asing dengan upaya seperti menghormati pendapat orang lain, toleransi, dan lain-lain. Namun ada satu hal yang hampir terlupakan, yaitu tentang kesediaan mendengarkan pendapat orang lain. Begitu juga dengan bernegara, kearifan mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk toleransi dari penghargaan negara terhadap masyarakat. Apa yang berkembang di dalam masyarakat sebagai suatu rakyat haruslah ditampung, disimak, dan dipahami untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakannya. Kekuasaan yang tidak mampu lagi mendengar suara anggotanya adalah kekuasaan yang tidak lagi inspiratif dan tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Kekuasaan seperti ini haruslah direformasi. Selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu hal pokok dari suatu keterbukaan atau transparansi. Dalam masyarakat kita, hal ini sudah ada dan ini sangat mendukung perkembangan masyarakat ke arah yang lebih demokratis. Karena sistem sosial seperti ini akan mensuramkan titik-titik korupsi dan manipulasi di kalangan masyarakat adat sendiri. Selanjutnya adalah kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penghargaan terhadap nilai lokal ini memunculkan kebersamaan antara anggota masyarakat yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya adalah jaringan sosial dan kepemimpinan sosial.
Jaringan sosial terbentuk berdasarkan kepentingan atau ketertarikan individu secara prinsip atau pemikiran. Sementara itu, kepemimpinan sosial terbentuk dari kesamaan visi, hubungan personal, dan keagamaan. Seluruh kepemimpinan sosial muncul dari proses demokrasi. Dalam demokrasi, yang dominan adalah adu konsep rasional dan gagasan terhadap suatu kemajuan. Selanjutnya, kepercayaan. Kepercayaan merupakan hubungan sosial yang dibangun atas dasar rasa percaya dan rasa memiliki bersama. Selanjutnya, kebersamaan dan kesetiaan. Perasaan ikut memiliki dan perasaan menjadi bagian dari sebuah komunitas. Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk selalu meningkatkan ke arah kemajuan. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kesadaran dari diri seseorang untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya. Lalu yang terakhir adalah kemandirian. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang ada dalam masyarakat dan keterlibatan mereka dalam institusi yang ada di lingkungannya sebagai rasa empati dan rasa kebersamaan yang mereka miliki bersama. Wolcott mengajukan 3 dimensi dari modal sosial, yaitu bonding, breaking, dan linking. Menurut Wolcott sebagai berikut. Yang pertama, modal sosial yang bersifat mengikat atau bonding social capital merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok primer atau lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan. Komunitas-komunitas yang menunjukkan kohesi internal yang kuat atau lebih mudah dan lancar dalam berbagai pengetahuan. Yang kedua, modal sosial yang bersifat menjembatani atau bridging social capital adalah hubungan yang terjalin di antara orang-orang berbeda, termasuk pula orang-orang dari komunitas, budaya, atau latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Individu-individu dalam komunitas yang mencerminkan dimensi modal sosial yang bersifat menjembatani akan mudah mengumpulkan informasi dan pengetahuan dari lingkup luar komunitas dan tetap memperoleh informasi yang aktual dari luar kelompoknya. Tipe model sosial ini menunjuk pada hubungan antar individu yang memiliki kekuasaan atau akses pada bisnis dan hubungan sosial melalui kelompok-kelompok sekunder. Yang ketiga adalah social breaking atau jembatan sosial. Merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuatan dari kelemahan yang ada. Yang keempat adalah social bridging bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara atau civic engagement, asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki baik SDM dan SDA atau sumber daya alam yang dapat dicapai. Selanjutnya adalah modal sosial yang bersifat mengaitkan atau linking social capital, memungkinkan individu-individu untuk menggali dan mengelola sumber daya, ide, informasi, dan pengetahuan dalam suatu komunitas atau kelompok pada level pembentukan dan partisipasi dalam organisasi formal. Yang selanjutnya merupakan
Hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya, hubungan antara elit politik dengan masyarakat umum, atau dalam hal ini elit politik yang dipandang khalayak sebagai public figure atau tokoh dan mempunyai status sosial daripada masyarakat kebanyakan. Namun, mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk mengadakan hubungan. Pada dasarnya, ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambat dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat memakainya. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.